Live atau biasa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du faslun fi adabil khala'i wa fil istinja'. Musannif berkata fasal tentang etika khala. Khala itu asli katanya adalah menyepih. Khala artinya menyepikan diri untuk membuang sesuatu, yaitu kotoran, ya, baik apa BAB ataupun BAK. Wa fil istinja, di dalam istinja ada etikanya. Yuqaddimu, mendahulukan siapa? Dakhilul khala, orang yang masuk kamar kecil atau kamar mandi. Yasarahu, pada kaki kirinya. Wal khariju, dan mendahulukan siapa? Orang yang keluar. Mi biyamini yaminahu, pada kaki kanannya. Jadi kalau masuk kamar kecil kaki kiri, keluar kaki tangan. Kenapa? Limunasabatil yasari, karena kesesuaian sesuatu yang kiri, lil mustakzari, pada sesuatu yang kotor. Wal yamin, sedangkan kanan, li ghairihi, untuk selainnya. Kalau masuk masjid, kanan dulu, baru kiri. Kalau mau masuk kamar mandi, kiri dulu, baru kanan. Gitu ya. Wal khala'u, adapun khala' bil maddi, dengan dipanjangkan. Khala' al itu al makanu, tempat, al khali, yang sunyi. Nukila, yang digunakan atau dipindah atau dipinjamkan apa lafal khala ilal bina, kepada sebuah bangunan. Al muaddi, yang diperuntukkan li qada'il hajati, untuk qada'il hajah. Urfan, secara bahasa, secara biasa atau secara syariah. Jadi makna aslinya khala itu menyepikan diri, sedangkan makna istilahi, makna akademisnya atau makna syariatnya, khala itu artinya adalah kamar mandi. Wala yahmilu, dan tidak boleh membawa siapa? Dakhilul khala' fil khala'i, di dalam kamar mandi. Zikrallahi ta'ala, pada sesuatu yang ada lafaz zikirnya kepada Allah. Hai Quran, hadis, maupun ya ada lafaz-lafaz di situ, ada lafaz Allah. Doa harian ada lafaznya Allah. Maka cincin saja yang ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus dilepas. Ya, apalagi Anda di kamar mandi berdoa, itu hukumnya haram. Saya ulangi, haram. Karena ada itu postingan Habib siapa mengatakan, lo tanah-tanah tarim itu mustajab untuk berdoa. Berdoa di dalam kamar mandi khol, di dalam kamar mandi yang ada di tarim, oh apa namanya, mustajab. Kan ini kebelingan. Iya, Pak siapa? Pak Sastra? Ada kan postingan itu? Berdoa di dalam kamar mandi tarim apa mustajab, ngalah-ngalahin raudhah. Atau paling tidak menyamakan kamar mandi yang ada di tarim dengan raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah enggak waras. Kayak antum belajar fikih itu diajari waras. Oke, Bang Niki, jangan jadi enggak waras. Waras itu sesuai Al-Quran dapat, sesuai akal dan logika dapat. Jangan waras sesuai akal aja, tapi secara nas Al-Quran berseberangan. Dan kalau sesuai Al-Quran pasti sesuai dengan akal, karena Al-Quran tidak akan pernah berseberangan dengan akal. Nah boleh, ay maktubun, ay yaitu tertulis apa zikrun, lafaz zikir kepada Allah, min Qur'anin, seperti Al-Quran, wa ghairihi, dan lainnya, ta'ziman, untuk memuliakan, lahu, padanya apa? Padanya Allah. Wa hamluhu, dan membawanya, ada boleh. Allah berkata siapa? Imamun Nawawi fir Raudhati, dalam kitab Raudhah, makruhun, dimakruhkan, la haramun, tidak haram.
Kalau menurut Imam Nawawi dalam Raudhah, nggak haram sih, makruh saja. Saya ulangi, nggak haram, makruh saja membawa selafat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah qaul atau ijtihadnya Imam Nawawi. Lah saya nggak masuk kamar mandi Ustaz, tapi saya masuk hutan untuk BAB BAK. Boleh nggak sambil membawa Al-Quran? Kalau kita di Sohro untuk tujuan BAB BAK, ya maksudnya sama saja. Jadi bukan hanya tempat khusus yang diperuntukkan untuk BAB atau BAK, tapi ketika Anda dalam keadaan BAB atau BAK. Weh, paham dong? Nah, makanya harus harus dipahami. Fasahra'u kal bunyan fi hadzainil adabaini, di dalam dua etika ini. Wa ya'tamidu, dan bersandaran siapa orang fi qada'il hajati, jalisan hale duduk, yasarahu, pada kaki kirinya, duna yaminihi, selain kaki tangan kanan, fayaqdhu fayansibuhuma, menegakkan siapa dia, huma ha, padanya kanan. Jadi begini ya, coba perhatikan. Begini caranya, oke? Ini namanya apa? Ya'tamidu ala yasarihi wa yansibu apa? Nah ini secara medis begini itu, duduk begini itu ashalu khurujan, lebih mudah untuk keluarnya kotoran dan lebih tuntas. Ini secara medis ya. Begini, jangan begini. Makanya kalau Anda kamar mandinya itu kamar mandi WC duduk, nggak bisa. Nggak bisa. Harus kamar kloset jongkok. Lah kita mau membangun itu kamar mandi kayaknya harus jongkok. Karena udah ditentukan dari sana, jongkok harus duduk. Ini bahaya ini. Tapi tidak apa-apalah. Ya kapan-kapan diganti. Ya, selama Ma'had tadi belum kerja bakti kan, besok kerja bakti. Fahim dong? Kelasnya sastra. Ya, tak kawal, tenang. Habis itu kita beli minyak mikdad semuanya. Kita borong. Setuju? Tadi sudah saya beli kah? Ya, anda 2 hari anak mulazamah kan. Hanan ngomong doang 2 hari, tidak pernah muncul. Sama Febri, ya. Besok anak Mahat Ali ya. Mulai jam 2, jangan semuanya. Mahat Ali yang gede-gede itu loh, dulu sastra, kelasnya sastra itu. Kelasnya sastra dulu aja, enggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Kasihan nanti mikdad mie-nya enggak cukup. Kalau terlalu banyak orang, di rolling. Nanti Jumat kelasnya siapa? Mana tadi? Gitu ya, caranya duduknya ya. Du fayansibuhu fayansibuha, menegakkan siapa dia, man. Ha padanya apa? Ha padanya kaki kanan. Ya, li'anna dzalika, karena itu ashalu, lebih mudah, li khurujil khariji, pada keluarnya sesuatu yang keluar. Walau bala qa'iman, andai kata bala, apa artinya bala? Kencing qa'iman, hale berdiri. Farraja bainahuma fayatamidaha. Apa farraja? Membuka siapa keduanya, siapa dia, bainahuma, antara 2 kaki, fayatabiduma, kemudian bersandar pada kedua kaki. Jadi kalau kencingnya itu berdiri, harus dibuka, jangan begini. Itu namanya farraja, begini ya. Begini. Kalau berdiri, laki-laki dan perempuan sama. Paham? Kan begini, harus dibuka. Laki-laki perempuan sama. Baik. Wala yastaqbilu, dan tidak boleh menghadap siapa dia al-qiblata, wala yastadbiraha adaban fil bunyan, adaban secara adab, fil bunyan, di dalam bunyan.
Ya, di bunyan wa yuhramani bis sahra. Nah, ini yang baru ada ini. Rata-rata pembahasan fikih itu apa? Kalau kita itu di dalam bangunan tidak apa-apa menghadap kiblat. Tapi kalau di dalam enggak apa-apa, kalau sahra baru tidak boleh, makruh. Nah, kalau ini bukan makruh, haram. Ya, Mak, bukan makruh, haram. Wa yuhramani, dan tidak boleh atau diharamkan apa? BAB al-baul wal ghaid bis sahra'i, di apa? Tanah terbuka, sahra. Antum di lapangan itu BAB di situ enggak boleh. Qala, berkata sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita ay al makan litaghawwud, tempat untuk BAK. B. Fala tastakbirul qiblat la wala tastadbiruha bi baulin wala ghaidin, baik baul maupun ghaid, walakin syarriqu aw gharribu, tapi hadap ke timur atau hadap ke itu, karena kita kalau di Medina itu sholat menghadap ke mana? Kalau kita kan hadap ke barat. Ya, kalau saya di Mesir hadap ke timur sholatnya. Rasulullah mengatakan syarriqu wa gharribu, karena arah barat dan arah mana? Arah barat dan arah timur itu bukan arah kiblat, tapi arah kiblat itu mana? Nah, ini Mekah, ini Medina. Kalau menghadap ke utara berarti menghadap ke Mekah, tapi ada ke sana dan ke sana. Jadi kalau sholat tuh menghadapnya ke kiblat, iya, sholat tuh hadapnya ke kiblat, bukan ke barat. Bukan ke barat. Rawahu Syaikhan. Nah, hadis kayak gini juga apa? Harus ditakwil. Berarti suruh hadap ke barat dan ke timur, beda. Kalau kita barat timur itu kiblat. Nabi itu barat dan timur bukan kiblat. Saya ulangi. Bukan kiblat. Qala sallallahu walakin syarriqu wa gharribu. Rawahu Syaikhani. Wa ruwiya aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu. Rasulullah buang hajat di mana? Fi baiti Hafsah, di rumahnya Hafsah. Menghadap ke mana? Mustaqbil Syam, menghadap Syam. Mustadbiral qiblah, yang mana arah Syam itu membelakangi Ka'bah. Rawa Ibnu Majah wa ghairuhu bi isnadin hasanin kama qala fi Syarhil Muhadzab, sebagaimana dikatakan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Apa nama bukunya? Apa nama bukunya? Al-Majmu'. Kole. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong Majmu'. Buka bukunya. Mana tadi? Annahu alaihi salatu wassalam, dzukira indahu, diceritakan indahu kepadanya, anna nasan, bahwa orang-orang yakrahuna istiqbalal qiblah bi furujihim, orang-orang itu enggak suka menghadap kiblat bi furujihim, dengan farji-farji mereka, au qad fa'aluhu, atau mereka melakukannya. Kemudian Rasulullah mengatakan hawilu bimaq'idati ilal qiblati. Fajama'a asy-Syafi'i, kemudian Syafi'i mengumpulkan antara hadis yang Rasulullah melarang dan ini tidak apa-apa. Mubaina hadhil ahadits bihamli awwaliha al-mufid litahrim 'ala as-sahra li'annaha lisa'atiha la yashukku fiha istiqbal wal istidbar bi khilafil bunyan. Maka Syafi'i berpendapat kalau di sahra haram, tapi kalau di dalam kamar mandi hukumnya makruh bi khilafil bunyan faqad yashukku fihi ijtinabu dzalik. Karena apa? Kalau bunyan itu susah untuk mengitukan. Tahu kamu tukang-tukang Darun Nuhat itu kalau membangun apa namanya, WC itu tak suruh menghadapkan kiblat itu enggak mau itu. Oh, berarti pernah ngaji gitu kan. Itu nggak mau, makanya kamar mandimu hadap kemana? Utara, selatan. Paham tuh? Jadi begitu ya. Mereka tidak mau. Baik.
Fayajuzu fi'luhu kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawaz. Rasulullah ketika diceritakan, Rasulullah tidak apa-apa, tidak melarang, berarti boleh. Tapi Rasulullah kok juga di hadis yang pertama Rasulullah melarang. Ada dua hadis. Kayak gimana caranya ada dua hadis berbeda? Berarti apa? Oh, ditakwil hadis ini untuk yang fi sahra yang tahrim, kemudian yang di dalam bunyan untuk hukumnya makruh. Baik, jadi ada dua hadis. Makanya kalau ada dua hadis ini, kalau kita nggak belajar fikih kan kemudian ribut. Ikut Rasulullah, ini hadisnya dua, mau ngapain Anda? Maka harus mengikuti para ulama yang sudah memahami Al-Quran dan hadis. Wa in kana al-aula lana tarkuh, walaupun yang lebih utama adalah meninggalkannya. Naam, yajuzu fi'luhu fi sahra idza istatara bi murtafi'in qadra thulutsai dhira'in. Boleh melakukannya fi sahra idza istatara, ketika dia ada satir. Misalnya antum di BAP di kamar mandi di tengah-tengah lapangan, tapi kok ada gundukan tanah menghadap kiblat pun tak apa-apa. Idza statara bi murtafa'in qadri thulutsai dhira', sekitar 2/3 dhira'. Ya, kamu duduk itu tidak kelihatan. Begitu pula kalau nanti ada tabirnya atau ada gubuknya atau ada tirainya, dikasih sendiri gitu, walaupun sohro kita lagi kemah, atau atau ada dedaunan atau ada pohon-pohon, atau di dalam semak-semak yang tidak langsung. Idza istatara bi murtafi'in qadra thulutsai dhira'in fa aktsara wa qaruba minhu ala thalathati adru'in fa aqallu wa yahrumu fi'luhu fil bunyan idza lam yastatil fihi alal wajhil madhkur. Tapi kalau BAK di lapangan yang tidak ada penutupnya sama sekali, tidak boleh illa ayyakuna fil bina, kecuali dalam bina, dalam bangunan al muhayyi'ah yang diperuntukkan li qada'il hajati fala yahrumu. Wa in ba'da satiri, wa in ba'da satir, walaupun satirnya jauh. Kamar mandi saya, karena saya orang kaya, seluas ini. Boleh tak enggak? Enggak apa-apa, kamar mandinya seluas ini. Nah, itu namanya ba'udas satiru. Jangan ba'da satir, setelah satir enggak, wa in ba'uda as-satiru, walaupun penutupnya, penghalangnya itu jauh. Wa qasura dzikra dzalika, dan meringkas Nawawi menyebutkan itu semuanya fi syarhil muhadzab wa ghairihi, wa dzakara fihi annahu law arkha dzailahu qabalatal qiblah hasala bihi as-sitl fil asah. Ya, tapi ya tidak harus ada satir, tapi kalau dia memanjangkan bajunya, memanjangkan kainnya, itu namanya zailahu, ya tidak apa-apa, itu juga dimasukkan sebagai satir. Wal murad bid dhira' dhira'ul adami, dhira' ini adalah dhira'nya anak Adam. Wa yab'udu 'anil nasi, harus menjauhi manusia fi sahra ila annahu ila haitsu la yasma'u lil kharij minhu sautun wa la yushammu lahu rihun. Jauhnya itu seperti apa sih? Pokoknya enggak kecium baunya atau tidak tercium suaranya. Lagi ngeden tuh, nggak boleh itu. Paham tuh? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Itu yang lagi di belakang nyopot kopiannya itu. Nah itu, wah, langsung dipakai. Nah, wa yastatiru an ayunin nasi fi sahra. Kalau sahra, ya yastatiru? Menutupi dirinya dari penglihatan orang. Ana ayunin nasi fi sahra wa nahwiya bi multafi thuluthi dhira fa akthar bainahu wa baina thalathati atru fa qalla walau arqa fi hasala bihi as-sitru wallahu a'lam. Ya, besok akan kita tambali lagi. Tak carikan waktu. Nanti malam boleh. Nanti malam ngaji al-um. Habis ngaji al-um ngaji ini lagi boleh.
Iya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.